Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara petani. Kita bertemu kembali di siang ini. Kembali peduli durian kita pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Saudara petani, kita pantas dan wajib bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dengan mulainya turun hujan di tempat kita ini. Sudah kemarin kurang lebih 2,5 jam hujan lebat terus menerus turun. Dan alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa setelah hujan kemarin tuh kita periksa keadaan sekeliling daripada kebun mini kita ini, tidak ada yang tergenang saudara petani. Oleh karena itu hujan yang turun ini patut kita syukuri karena sebagai rahmat, dan kita juga harus menyiapkan langkah-langkah atau ikhtiar untuk menghadapi musim hujan ini. Sambil memonitor keadaan pohon kita saudara petani, kita akan uraikan satu persatu langkah-langkah kita untuk menghadapi musim hujan ini. Pertama, langkah kita adalah mengubah bentuk piringan kanopi kita yang dulu seperti mangkok terbuka ya, dengan mengubahnya jadi mangkok tertutup untuk membuat akses dari keluarnya air hujan dari dalam kanopi kita. Kedua, itu menyiapkan kapur dolomit saudara kami. Sedangkan ketiga, lebih sering mengadakan penyempraian fungisida. Usaha keempat adalah bijaksana di dalam menggunakan nitrogen yang terlalu tinggi. Dan kelima adalah pemotongan rumput dan pencabutan gulma-gulma. Kita mulai dari langkah pertama saudara tani. Langkah pertama kita ini seperti kita lihat di depan durian pertama kita, bahwa kita selama ini dalam musim kemarau menggunakan kanopi kita ini untuk menyiram dan mengadakan gundukan ya. Piringan ini kita adakan gundukan untuk menahan air supaya jangan keluar waktu musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan kita akan memberikan dia akses keluar air hujan ini supaya tidak tergenang dalam kanopi. Nah, kita bukakan ini sudah sobat tani. Cukup membukanya dengan satu jengkal saja supaya air hujan dapat keluar terus mengalir ke selokan saudara tani. Kenapa kita harus menghindari tergenangnya air dalam kanopi kita saudara tani? Karena kalau sampai terjadi tergenang air dalam kanopi kita, maka unsur mikro ya seperti aluminium, besi, tembaga dan mangan ini akan berubah menjadi sifatnya berubah menjadi racun saudara tani. Oleh karena itu kita hindarilah ketergenangan kanopi kita dari air hujan pada saat intensitas hujan tinggi saudara tani. Jadi dengan memberikan dia akses keluar seperti ini dari kanopi kita, lalu keluar ke pembuangannya ini. Nah saudara tani, sedangkan usaha kedua kita adalah menyiapkan kapur dolomit saudara tani. Menyiapkan kapur dolomit karena apa saudara tani? Kita sudah siapkan kapur dolomit bahwa pada saat intensitas hujan tinggi saudara tani pada musim hujan, keseimbangan unsur kalsium akan terjadi saudara tani. Intensitas hujan yang tinggi ini akan melarutkan unsur-unsur kalsium alami yang ada dalam tanah media kita, sehingga akibatnya akan menurunkan pH tanah kita. Jadi untuk berjaga-jaga kita akan mengadakan pengapuran dengan kapur dolomit atau kapur pertanian. Ya, dengan besar pohon ini yang umur 30 bulan nih, kanopinya 3 x 3 meter ini, kita cukup 3 kilo saja untuk kapur dolomitnya. Ini kita taburi pada saat awal musim hujan seperti bulan November ini atau akhir Oktober. Nah, nanti sekali lagi di bulan Februari atau Maret. Karena itu tujuannya untuk menjaga pH kita supaya tetap normal ya, pH tanah kita. Sedangkan ikhtiar kita yang ketiga adalah saudara tani, kita berusaha mengadakan penyempraian fungisida ya yang lebih sering pada musim hujan ini. Karena apa saudara tani? Karena pada musim hujan sinar matahari ini jarang ya, agak kurang dibandingkan dengan musim kemarau. Jadi
dengan kurangnya sinar matahari ini, lebih banyak mendungnya, akan mengakibatkan kelembapan di media kita dan di pohon kita. Nah, dengan terjadinya kelembapan ini akan memungkinkan jamur-jamur dan patogen jahat itu akan senang berada di sana. Oleh sebab itu kita harus mengadakan usaha untuk menspray sekali seminggu ya dengan fungisida. Kita usahakan fungisida yang kita pakai ini berbeda-beda dari minggu ke minggunya. Paling tidak 2 atau 3 macam. Minggu pertama kita pakai Amesatop, minggu kedua kita pakai Skor, dan minggu ketiga kita pakai fungisida Polypos, bisa juga seperti itu. Nah, karena apa, saudara petani? Kalau kita tidak sering mengadakan penyempraian fungisida pada musim penghujan ini, akan mengakibatkan jamur-jamur, patogen jahat akan senang tinggal dalam pohon kita. Sedangkan usaha yang ketiga, saudara petani, kita menghindari pemupukan. Yang keempat ya, kita menghindari pemupukan nitrogen yang tinggi, terutama urea ya. Kita harus stop dulu dalam musim hujan ini, karena air hujan sendiri sudah mengandung nitrogen ya. Untuk itu kita cukup memakai unsur NPK seimbang saja, NPK 16-16 ya. Jadi di musim hujan ini kita stop saja dulu untuk memakai urea, saudara tani. Kita pakai NPK 16-16 tetap 1 bulan atau 2 bulan sekali. Sedangkan usaha yang kelima, kita berusaha memotong rumput dan mencabut gulma-gulma, saudara tani. Karena apa, saudara tani? Dalam musim hujan ini kecepatan laju pertumbuhan rumput ini sangat tinggi, cepat sekali. Ini aja baru 3-4 hari sudah tinggi sekali ini. Nah, karena apa, saudara tani? Karena semakin tinggi rumput ini atau gulma-gulma ini, akan menjadi tempat persembunyiannya hama-hama dan jamur-jamur ini, sahabat tani. Kita nyemprot di atas ya, tetapi dia bersembunyi dalam ini rumput-rumput nih dan gulma-gulma ini. Nah, itulah sebabnya kita perlu mengadakan pemotongan rumput dan pencampuran gulma secara periodik dalam musim penghujan. Nah, jadi itulah dia 5 langkah saudara-sahabat tani untuk menghadapi musim hujan tahun ini, sahabat tani. Demikianlah dulu, sahabat tani, informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bagi yang terinspirasi, tolong like, share, and subscribe. Sahabat tani, wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan baik bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.